Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian. Duh, orang apa di sana? Pretes ngaji bareng Gus Miftah, Bapak Ibu warga masyarakat Pretes rahimakumullah. Cewek tak santet loh. Minum jus kates dicampur susu. Hai orang Pretes, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menjelang sore ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di satu momentum yang sangat baik. Kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di Pasuruan lantai 7. Betul, Bu? Saya meyakini kebaikan yang ada di siang hari ini tentunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang hadir di siang hari ini, saya doakan yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya prinsip, jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, maka jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka pilihannya cuma dua, mau jadi pensil atau jadi penghapus. Kalau Allah takdirkan kita menjadi pensil, hendaklah pensil itu dijadikan sebagai wasilah untuk mencatat dan menulis kebahagiaan-kebahagiaan dan kebaikan bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, mohon izin saya sampaikan acara kita hari ini insya Allah besok akan ditayangkan di Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu di BTV jam 12 siang. Jadi nanti wajahnya ibu-ibu ini, baik yang berjilbab coklat, kuning, atau yang di tengah pink, menjijikan. Gila nih, istiwa jilbabnya pink. Besok bisa dilihat di Jalan Dakwah Gus Miftah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika harus menjadi pensil atau penghapus, kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Mudah-mudahan sejuknya hari ini menjadi wasilah sejuknya surganya Allah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110. Konsentrikoan aja. Ya sembrono cerewet bae ngopo ya. Banter gak usah nutup kono lho, ini. Aji baru ke kamera. Banter agak sana aja lho. Ya apa-apa. Ingat, wajahku lebih menarik daripada bokongmu. Lagi ya wong. Lagi munyuk ya. Lantai 8. Wasik. Ajar resto dan karaoke. Oke. Kudangi. Saya langsung ingat sebuah lagu. Mengkubur. Apa Bu? Terus matamu terus ngaji. Allah dawuh di dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Begitu beruntungnya umatnya Kanjeng Nabi. Ibu-ibu lebih suka Gusita duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Nanti saatnya berdiri, Bu. Kan butuh pemanasan. Karena saya pengajian terakhir di Pasuruan itu agak horor. Di depan panggung ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Anaknya usia setahunan, nangis lah di depan panggung. Ibunya dengan santai nih buka susu, langsung nyoh di mataku itu pas gelok. Ya kan aku jadi ingin rezeki mbahmu, rezeki. Kenapa saya katakan kita beruntung? Kita ditakdir sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita beruntung? Coba kita lihat. Apa sih itu? Mas Banjar mudun erat, Banjar, ada ini lah, tunjuan ini lah mudun. Mas, geser ini mawar, geser ini mawar. Cancor. Ini. Udah beli dia nonton, Mbak. Dengan kula kandhani, sak gon-gon kiai iki ngatur santri. Lah ning kene jamaah santri ngatur kiai. Kan danco. Strategis. Kenapa saya katakan kita beruntung ditakdir menjadi umatnya Kanjeng Nabi? Bapak Ibu, Allah itu menciptakan makhluk jenisnya ada 2. Berapa Bu? 2. Makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup juga ada 2. Makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Kita termasuk yang berakal apa tidak Bu? Berakal. Sama-sama makhluk hidupnya kita berakal, hewan tidak berakal. Coba saya mau ngetes pelajaran anak-anak SMP. Bu,
Hewan pemakan tumbuhan namanya apa Bu? Herbivora. Kalau pemakan daging namanya apa Bu? Karnivora. Kalau pemakan segalanya namanya apa Bu? Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa Bu? Asuvora. Saya kemarin ketemu teman saya Amerika. Gus Sinta tahu nggak bedanya teman di Indonesia sama teman di Amerika? Bedanya apa? Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia banyak teman seperti makhluk hidup. Ada yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Makanya kenapa tidak semua orang beragama Islam. Yang Islam juga ada dua. Orang Islam yang mendapat hidayah iman dan Islam yang tidak beriman. Makanya kenapa banyak ngaku Islam tetapi tidak pernah menjalankan perintah dan kewajiban. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada iman. Orang tretes pengen dipanggil muslim gampang, cukup dilihat dari KTP-nya. Nama Miftah agama Islam. Orang sudah percaya saya beragama Islam cukup dengan melihat identitasnya. Siang hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin. KTP-nya. Terima kasih. Kalau ibu-ibu pengen panjang umur cuma dengan dua cara. Yang pertama, bikin KTP seumur hidup. Yang kedua, jadilah orang budek. Orang budek itu panjang umur dan nggak mati-mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang beriman juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi juga ada dua. Nabi yang hanya sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Bu, Pak, mohon maaf. Nabi jumlahnya berapa, Bu? 25. Salah. Jumlah nabi 124.000 nabi. Bisa jadi ada nabi namanya Poniman, bisa jadi. Oh, banser deh, banser. Nabi Poniman orang pantes. Keren, Gus. Banser. Ini satunya banser, satunya tentara. Oh, tentara. Saya kemarin ditanya, hebat mana Gus? Banser, tentara, sama polisi. Saya jawab banser. Buktinya apa? Banyak tentara sama polisi SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang, betul? Jangan tepuk tangan. Kenapa Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank? Karena SK-nya nggak laku. Siapa yang mau ngutangi pakai SK-nya Banser? Begitu kok keri, kemenyek, ngabil. Indukmu sobol. Rayu lagi juga. Ini rayu pengapan karambol. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul sekitar 313. Lu bener. Bintang jatuh. Yang paling horor sedunia. Kasihan horor. Nah, rasul Bapak Ibu jumlahnya juga ada dua, jenisnya juga ada dua. Ada rasul yang sekedar rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi ada 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan dari 5 orang yang mendapatkan ulul azmi ini, yang terbaik adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai kebaikan Nabi Muhammad membuat iri alam langit. Makanya diriwayatkan salah satu asbab kenapa Nabi Muhammad dibawa naik ke atas dalam peristiwa Isra Mi'raj, karena
terjadi keirian antara penduduk langit kepada penduduk bumi. Kenapa? Ketika berbicara, bumi mengatakan kepada langit, langit, saya adalah tempat yang paling beruntung. Kenapa? Karena di tempat kami ada Ka'bah dan Masjidil Haram. Dijawab oleh langit, kami nggak kalah beruntung, karena di langit juga ada masjid yang isinya para nabi dan rasul, yaitu Baitul Makmur. Perdebatan terjadi mentok gara-gara apa? Bumi mengatakan lebih beruntung kami, karena di dalam kami ada seorang nabi yang paling mulia, terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad. Maka kemudian penduduk langit protes sama Allah, Gusti, mbok Kanjeng Nabi Muhammad diajak naik ke atas. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj untuk menjawab keirian penduduk langit. Saking kerennya Nabi Muhammad. Bu, Pak, mohon maaf. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad dalam semua hal terbaik, baik akhlaknya maupun penciptaan fisiknya. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, manusia yang paling baik penciptaannya. Bu, saya mau tanya, Nabi Yusuf ganteng, bahkan dinobatkan sebagai nabi yang paling tampan. Pertanyaan saya, lebih tampan Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Ternyata ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa yang dinobatkan sebagai nabi tertampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. 25% Mas, Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Saya. Gak ada yang masuk. Mosok poni saking gantengnya Nabi Yusuf mau diperkosa oleh Siti Zulaiha. Poniman kok diperkosa? Orang diperkosa mapan nyoh ngono ya man. Tapi dalam banyak kitab saya baca, Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Siapa yang rambutnya gondrong? Tapi persoalannya Nabi Yusuf nggak pakai belangkon. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya katakan beruntung? Kita ditakdir oleh Allah. Apa takdir itu? Ditakdir menjadi umatnya Nabi terbaik. Ditakdir menjadi umat Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, yang beliau dikatakan sebagai Sayyidil Awalina wal Akhirin, yang jangankan menatap wajahnya, menyebut namanya saja itu ada fadilahnya. Menyebut fadilah Muhammad banyak fadilahnya. Dan Bapak Ibu tahu ayat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan tepat di bulan Sya'ban. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa mengatakan bulan ruah. Makanya kenapa kalau kita berdoa dikaitkan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik ngomong Fima Rozak, kenapa ajar ya? Kalau Fima Rozak tanah Ngelak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa
delok dipanjangke umur ketemu Ramadan tangannya diangkat malah nyekel aku. Wah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa firlana dhunubana wa balighna Ramadana wa firlana Allahumma duh Gusti Allah barik lana mugi panjenengan berkahi ing kita sing rawuh kadang ngangkat uripe berkah. Berkah niku artinya napa Bu? Nambah. Sing nambah napa nih? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadilah jenengan dadi wong ayu, ayumu kuwi berkah, yen ayumu iso nyenengke bojomu. Ning persoalane wong tretes lak dandan ayu ora dienggo bojone, malah dienggo bojone tanggane. Masuk matamu mas. Lho tak takon. Dandan itu dienggo awake dhewe apa dienggo wong liya? Dienggo awake dhewe apa dienggo wong liya? Lan jenengan jawab dienggo awake dhewe gampang. Kowe engko mulih dandana sing ayu, bajune sing apik, sandale jinjit ning jero kamar ora usah metu. Berarti rata-rata wong dandan itu dienggo wong liya, tapi nyuwun sewu, yang paling berat untuk memandang wajahmu, suamimu apa orang lain? Orang lain. Maka dandanlah yang cantik di hadapan suami. Kenapa kudu dandan? Ingat, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Oh, kaya patah ayat, ketemu Gus Murai dandane ungu ayu. Nganti alisnya kaya balengan kalau ini ketemu kocok kula Madura alisnya nganti kaya celurit yang wedok lahir pengajian duluan kan matching jilbabnya pink bajunya pink sempaknya pink duluan raini Masya Allah los karewel alisnya ketok wapi yang lukisan raine ketok wapi wedaan hidungnya ketok mancung suntikan bibirnya ketok roto fileran undungnya ketok roto kawatan bodinya ketok dhuwur ya sandal jinjitan susunya ketok gede ya ganjulan ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi sing ngapusi ki raimu kok keping ketemu Gusita dandan ayu ya apa-apa tapi nek ketemu bojone kudu luwe ayu wong lanang ya ngono ingat wajah glowing itu kebutuhan betul Bu? Ya awakmu sering nyapa wong ayu ning bojomu atau mau ragati goblok betul Bu? Kalau takon pilih good looking nomor good rekening Good rekening. oh ngejok tretes dilawan jangan bilang cewek matre, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok diri. Tapi saya pesan satu sama ibu-ibu, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkaknya gue lungguh dengar dewe tungkaknya selonjong rasa. Awal ahlu sunnah itu berkait banser, berkait musik ini apa jenenge ini? Ayo, Padang Hawa. Hawa ini sapa sing Padang? Ora ngono. Hawa kok Padang. Hawa teratas, Pak. Oh, Hawa teratas. Hawa teratas, heeh. Iki sapa meneh wong tuwa iki? Nah, ini kita rondo ya. Lah pink itu warna jomblo, Mas.
Lah ungu warna janda. Iya, sak kudunge sampai bajune ungu kabeh. Jadi kan rondo. Malah jawab, oh tenang. Makanya kenapa saya sering terbang ke Surabaya? Karena bandara di Surabaya itu bandara yang paling disukai oleh pria. Bandara Juanda. Berkah itu nilai tambah. Kita minta keberkahan di bulan Rajab. Rajab bulan sholat. Berarti mudah-mudahan sholat kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Sa'ban ini bulan sholawat. Milo nopo? Inna Allah wa malaikatahu turun di bulan Sa'ban. Artinya apa? Di bulan Sa'ban harus banyak membaca sholawat. Ibu-ibu, contoh istrinya Gus Miftah, sehari minimal baca sholawat 15.000 sampai 20.000 kali. Bojoku ini nganti tak kelonnya sholawatan. Saya bilang, Beb, dia jawab, iya saya. Bukan saya sih, saya kelon rajin. Tak kelon begitu sholawatan. Ayo kelon. Allah ala Muhammad, Allah ala Muhammad. Enak. Fatayat sholawat. Oh, ini enak fatayat. Pakai isir. Bapak NU Ibu Muslimat. Ingat. Aku sing poso yang bengok-bengok. Tur panitia ya makrifat ngerti poso ya disuguh. Iki wetengmu juga gede terus foto iki. Wong lanang wetenge gede. Manuke cilik. Wong lanang iki lah wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke gede. Sepil matamu sepil. Anaconda. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor ade fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha gawa. Rahmat. Badokan sing dipuji. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha gawa. Berkat apa rahmat? Sekarepmu. Salatullah. Wong urip ning
kubur pada tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Minum kopi rasanya nikmat, beli kertas di tengah desa, di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Tretes untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Tretes untuk Indonesia. Sembahkan salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Sallu ala Nabi Muhammad. Makan roti minumnya susu, kan mau ngaji orang tisu, tisu. Ngombe susu dari kedele, orang tisu panitiane kiri. Tisu orang. Lagian gula tisu rupanya coklat ini biasanya yang WC kalau biasa. Nomor lagi kayak toilet. Kok kepi? Ya ampune potang itu. Baru potang apa baru kafe? Ngelang. Ternyata kebiasaan yang ternyata sih apa butuh jaluk, butuh mendung. Iya rekannya biro. Kan kudu tembung. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, balik nih kok. Kuntum khairu ummah. Ternyata nyuwun sewu. Kenapa kita dikatakan sebagai umat terbaik? Konsekuensinya dulu. Konsekuensinya. Karena umat kanjeng Nabi Muhammad umat yang paling baik, maka besok dari semua umat yang ada, yang paling pertama kali masuk surga adalah umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Maka Pak Banjar, Pak Paniman tak dongake, semoga masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Lumayan loh bro, tapi saya yakin kok, saya besok masuk surga dikawal sama Banser, karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser, surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tapi sebaliknya, kalau sampai masuk neraka, masuk nerakanya juga pertama kali. Maka supaya tidak terjadi seperti itu nyuwun sewu, supaya kita menjadi umat yang terbaik, ternyata ono syarate. Syaratnya apa? Ukhrijat linnas. Ternyata syarat dari ayat ini kemudian disebutkan banyak tafsir.
dikatakan sebagai manusia terbaik bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena umurnya. Karena kalau kita ngomong umur, umat Kanjeng Nabi itu umurnya paling pendek. Akmaru ummati ma baina sitin was sab'in. Umur atas umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu pisah dengan istrinya Siti Hawa saja 300 tahun. Dikeluarkan dari surga, berpisah dengan istrinya 300 tahun. Ibu-ibu tahu berapa tingginya Nabi Adam? Sab'ina diro'an. Sak diro' itu pada karo setengah meter. Berarti Nabi Adam dhuwure 35 meter. Keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaanku, sarungnya sepiro? Jerone sarung. Cuma takon isine iki ngopo to? Sarungnya sih. Kayak saya kemarin, santri saya ngelamar cewek ditolak gara-gara calon mertuanya bilang, apaan santri? Santri punyanya apa? Punyanya cuma sarung. Saya bilang, Anda salah. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok. Isinya ini kepiye ilmune. Mau yang mulai Thailand gue berkat rangan ja dijemene iki bener apa ora? Dolane sawah sing kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing njaluk diajari ngaji salah kabeh to. Wis salah bener wong ini. Kretes Pak, kretes. Lah oke rondo sing njaluk dirabi sak tretes sih. Salah. Lumayan bantu lumayan. Tenang aku melakukan ngene. Kamu juga janda? Oh enggak. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Memangnya aku cowok apaan? Mana kamu udah nikah? Nah, segera menikah. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Begitu orang menikah, maka akan ada dua jalan yang terbuka. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Salah Muhammad dasar bayi. Kalau kamu bilang jalan bayi, kan aku jadi ingat tretes. Jalan barokah, jalan bayi. Wis berkah matahari ini langsung metu, alhamdulillah. Nggak sampai rai ireng, nggak salah ke panitia nih. Kurang ajar. Kenapa Pak Gus tetap ganteng? Lah iya, pada ke poniman. Poniman maning. Anu, poniman dikai duit poniman. Poniman pakai duit. Ini yono sarate. Pinjamiknya ya ada kabelnya. Orang-orang ngaji. Ayo Man. Cek man. Ini wae man. Siap gerak. Seperti ini sepoknya. Mati pronoman. Jenengmu sapa man? Man sapa man? Poniman. Sapa? Poniman tok. Mesti lahirmu kotone pon. Lahirmu kotone apa? Selasa pon, Rebo pon, Minggu pon, Kemis pon. Oh, Kemis. Bojone papat. Mas Poniman, umurmu piro? Umurnya jangan di sini.
Ini double loh. 5. Pokoknya tuh biar apa man? Poniman, ya dipimpin membaca Pancasila, pakai duit 300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Manusia adil dan beradab. Tiga. Kerakyatan Aku ada nilai lagi. Pancasila sila ketika kerakyatan. Kamu jangan malu banser dong man. Persatuan Indonesia. Kamu jadi malu. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat ya. Ulangi. 3. Apa? Kami. Oh. Jangan rapalin gaya. 3. kemanusiaan. Persatuan Indonesia. Ulangi. 3. Persatuan Indonesia. Kok suara mending ngedrop ngono sing banter kan? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu man. Burung Garuda kayak lanang, jenenge burung. Lah burung kae, lah burung kae, ku lah golek makan biasanya ning tretes. Lah kok bakal ngaji. Oh, kan ke bakul kroto iki. Burung kok bakal ngaji gue. Ora tak kayak duit gitu apa man? Matur suwun Gusti Desa. Dikit tuku apa kok matur nuwun? Dawet tak dawet. Minum dawet. Joko tingkir ngombe dawon. Ora tau pikir ndase mumet. Ya boten dhewe boten selamat malah. Boten dhewe boten selamat. Sing takon kamu iki sapa? Kula saja ada panjenengan. Kalau nggak jadi, kowe nang mati TV apa ora? Jadi mbak jawab. Boten gadah. Lho tuku dhewe kowe aku bapak. Iki nek boten kula beto ten griya. Nah, terima kasih saya mangan. Terima kasih Gusti Hidup Gus Miftah. Kalau ngaku saya uang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mawon, kalau ini bareng ngaji ning Surabaya, ono banter tak kayak 300.000, mulai setruk. Ora man. Ora man ora. Gini ya. Ora mano. Bagaimana tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Bang Iman, tolong contohkan. Yes, mudah-mudahan Poniman panjang umur. Amin. Belum sak dunia mati, Poniman urip dhewe. Ora kancane man. Ndere ku lho, aku gak ketemu saja mek 300.000 kok. Retes, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad.
lumayan bang ya sampe gue pengen tretes ya. Nah Bapak Ibu rahimahullah, syarat ukhrijat linnas itu ternyata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Telu syaratnya. Syarat pengen diarani wong apik, umat terbaik. Nomor 1, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari rule of the game beragama. Nah, kalau ngomong amar ma'ruf nahi munkar niki nyuwun sewu. Awake dhewe lakon api setiap perintah amar ma'ruf dilakukan, kemudian mencegah kemungkaran, kula yakin kalau 100% mesti ora iso. Mela kula ngaji kaya bocah-bocah kula sing nakal niku, sing dianggap bocah nakal. Niku menungso niku kula bagi tingkatane ana 3. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kok pamer? Coba. Bu meneh. Pengajian amplop ora jelas silakan cincin. Wis ora jelas dirampok poniman. Jenenge poniman, jari kula sedeng Gus. Yo ora pantes. Siji jempol kabeh kok nganggo berlian. Bisa. Kula pengen cincin marane pondokku mah, tak wenehi batu nisan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kula bagi derajatnya ana 3. Nomor 1, orang yang senantiasa konsisten dan istiqomah. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ning lah pengen dadi wong niki mesti abot. Kita hanya bisa berusaha ikhtiar untuk senantiasa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sing iso 100% istiqomah niku namung nabi dan rasul. Kalau wali-wali ini Gusti Allah. Lah kaya kepasuhan umpamane ya kelasé Mbah Hamid. Lah kaya awake dhewe abot. Tapi minimal ono usaha. Saya selalu bilang, kadang-kadang Allah itu hanya melihat prosesnya, tidak melihat hasil akhirnya. Contoh, Mas Poniman, kowe haji apa durung? Dereng. Jenengan tak aturi, kan tak kira 300.000. Saya ingin buka ning tabungan bank, buku tabungan haji. Cukup bayar 100.000, bukan beli kuota lo ya. Buku tabungan haji. Niki sing ajeng kula critakake prosesnya niki. Jangan ngapa meneh to, Neh. Kowe njaluk. Muah. Kowe njaluk man. Muah. Gemes aku karo banter ini. Poniman mangkane bar. Buka buku tabungan haji. 300.000 cukup. Begitu Poniman bayar 300.000, kamu akan dapat buku tabungan haji. Warnanya hijau, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Ono gambare unta. Lumayan loh. Bayar 300.000 nyawang gambar unta. Terus caranya pripun? Gampang. Setiap bulan mau angsur mas, duwene 100.000, 200.000, 300.000, 300.000 sampai lunas. Umpama man, Poniman urung mangkat, kau wis mati, ora apa-apa. Numpak unta. Sing dipirsani Allah mboten budal hajine, tapi niat lan prosese. Makanya nyuwun sewu, binaan kula mbak-mbak teng Sarkem Jogja. Niku kula keng nabung umroh napa haji. Kamu mau nabung untuk umroh atau haji?
mbak-mbak saya di Sarkem sana. Mereka nabung. Kulo niku latang Sarkem gak ada kebiasaan. Setiap 3 bulan sekali kulo takoni sing ra duwe rukuh sapa. Mula kulo saben 3 bulan sekali minimal bagi rukuh niku 100 sampai 200 mukena. Mangke bocah-bocah Ansor moro ning retes takonono, mbak-mbake sing ra duwe rukuh sapa? Tak tukoki kabeh. Kok sing tepuk tangan awakmu? Apa awakmu juga penghuni tretes? Nanti anak-anak Ansor Banjar tanya ke mbak-mbaknya di sana yang nggak punya mukena saya belikan 100 ke 200 tak tokai kabeh. Ikhlas kan? Kowe yang njaluk, penjeluk barangnya ngopo iki? Iki bojone poniman ketok iki. Man, lumayan man rondo man. Ya Gus. Oh, kurang ajar. Rondo tuh Gus expired kurang ajar. Ini bukan expired man, susu fragmentasi. Tadi yogurt. Lah kayak Yakul. Begitu urung mangkat kawis mati, yang dilihat prosesnya, bukan berangkatnya. Begitu besok mati man takoni karo Munkar Nakir. Poniman, man buka jawaban man kamu nanya. Langsung gua cangkemmu mandi ya. Malaikat. Arab dia bom dilalah ganjele glundung. Malaikatnya ngomong, "Ah, ganjel toh." Sok takoni karo Munkar Nakir. Poniman, kowe salat? Jawaban man, kula salat. Pengajian ngawal Gus Miftah ngono. Sedekah, alah kula malah sing diwenehi malaikat. Terakhir 300 malaikat. Terakhir Poniman takoni, Poniman, kowe haji apa ora? Jawaban boten malaikat. Malaikat tak takon, "Lah apa kowe lek haji?" Jawaban man, "Ya salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kowe wis pateni?" Ngono. Lah wajib awake dhewe niku usaha. Soal hasil akhir urusan Gusti Allah. Sama halnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita itu sering salah. Dakwahnya orang NU itu lebih mendahulukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Saya dulu ngaji di lokalisasi Sarkem itu Bapak Ibu, didemo oleh tiap. Tutup, ngapain Gus Miftah ngaji di komplek lokalisasi? Jangan-jangan hanya membela kepentingan lokalisasi. Kenapa Gus Miftah tidak nutup lokalisasi? Lah aku nutup apa? Aku dudu pejabat, aku kiai. Sing jenenge kiai niku ra iso nutup, isone mung ajak-ajak. Ingat, pondok pesantren itu mengajarkan kebaikan, tapi tidak menjamin seseorang berbuat baik. Sing iso jamin sapa? Pengajian itu mengajarkan kebaikan, tapi tidak menjamin seseorang berbuat baik. Bukti deh kula pengajian teng pundi-pundi kata copet. Mungkin apa betul? Karena pengajian itu mengajarkan kebaikan, tidak menjamin seseorang berbuat baik. Walaupun kula niki lak teng lokalisasi yo kaya copet. Napa bedane copet terminal karo copet Gus Miftah? Bedane siji. Copet terminal itu goblok. Gobloknya di mana? Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah organisasi, yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Nah. Poniman karo. Poniman karo wis. Sing dicopet hati ini. Bu, prosesnya. Orang NU kalau dakwah bil ma'ruf, pengajian mengajarkan kebenaran, tidak menjamin seseorang berbuat benar. Pondok pesantren mengajarkan kebaikan, tidak menjamin seorang santri pasti baik. Sopo sing iso jamin? Buktinya di Jawa Timur banyak kasus asusila kiai kepada santrinya. Terakhir sing ngelokke kula, Kiai Jember.
Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, karena masuk Islam melalui Gus Miftah. Pulau Jawa, Ustadz, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Nah, saya itu nyuwun sewu, akhirnya kena kasus pelecehan seksual, memperkosa 11 santri, 4 ustazah. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kok ada kasus asusila dari kiai? Kenapa terjadi? Kamu, iya, Allah menang kayak Allah, ya Allah. Lantai 8. Itu pengajiannya horor ini. Bisa coba pecah dhewe iki lho. Ketoke meh nyantet poniman kesasar ning kono katanya. Pokoknya besok aku ning surga kok poniman orang ketok tak golek iman. Kata malaikat, poniman ngawal aku ngaji ning tretes ora ketok. Tasik teng neraka Gus. Langsung kula matur, ya wis ora apa-apa, muga-muga betah tapi ya ora. Uyu apa-apa 300.000. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kan banyak kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu. Saya jawab, kenapa banyak kasus asusila? Bahkan di kalangan para kiai. Itu membuktikan teori saya benar. Pondok pesantren itu mengajarkan kebaikan tapi tidak menjamin seseorang berbuat baik. Mila awal itu kudu ngati-ngati. Lah kenapa gue terjadi kasus seperti itu? Kemungkinannya dua. Siji, nakale telat, utawa yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Poniman dana kenakalan. Nah, Milo poniman lumayan, tambahin dana kenakalannya masih. Nah, yang aman. Tolong atau saya rusak penyakit mana? Amar ma'ruf nahi mungkar, ini target. Senajan toh kita belum bisa, minimal berusaha. Yang dilihat oleh Allah itu usahanya, usaha untuk amar ma'ruf. Bilangnya jauh. Ketika saya dikritik, Gus Miftah, anak-anak nakal klub malam lokalisasi kok diopeni. Mereka menghujat, mereka pendosa. Nyuwun sewu. Saya katakan, kalau kamu tidak bisa mengambil posisi kayak saya, dakwah bersama mereka, jangan caci mereka, jangan hina mereka, jangan benci mereka. Kebencianmu tidak akan pernah merubah hidup mereka, tapi ingat, doakanlah mereka, karena bisa jadi doamu menjadi wasilah kebaikan untuk mereka. Amin. Amin. Ora iso ngaji cangkeme cerewet. Kaya kula salat karo cah mabuk. Bocah-bocah ning Malioboro niku mbiyen preman-premane, Pak. Niku lak bentuke mabuk. Kula parani. Halo, Bro. Hei, Gus. Dong apa? Mendem, Gus. Terus piye? Niki kurang kata, Gus. Mbok ditambahi, tak tambahi. Kowe kurang piro? 1 juta, Gus. Nyok. Tapi syaratnya siji. Nopo, Gus? Habis mabuk nanti subuh kamu sholat sama saya. Rapopo, Gus? Udah rapopo? Oke, Gus. Masuk. Mereka mabuk dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama mereka, kamu janji apa? Kalau ada adzan subuh, sholat. Oke, Gus, sholat. Gus ora wudu, Bu. Nguyuh era cewek kok wudu. Nah, terus tak derenge sholat nguyuh dhisik karo kancane malah dawa-dawan. Ulang nguyuh cewek. Nguyuh malah tutul-tutul ke tiang listrik. Nyipi apa mah? Malah ditul-tul-tul. Apa lah tuh? Lah wong lanang iki lak nguyuh dawa-dawan sakit, Bu. Poniman jadi karo cah iki iso. Kalau itu ya ora iso. Mila napa wong lanang baik laki-laki maupun perempuan niku sak jagane nyuwun sewu ora kena nguyuh niku ngadeg. Ndodok cara Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. BAB-ne Kanjeng Nabi pipis niku ngeten iki. Posisine niku. Beliau bertumpu di salah satu kakinya. Begini kok merasa belum bersih, aku mereka usia-usia kayak Pak Poniman. Dan kadang-kadang kita wis metu malah trit gitu kan. Kalau Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu duduknya seperti ini. Kalau masih merasa kurang bersih, kakinya dibalik.
bertumpuk ke kaki kirinya. Nah niki sunai ngoten niku. Lah lak wis rampung dipluruti mana? Tapi ingat dipluruti dhewe. Ojo wetane kancane. Milih bro ora kena ngono ya. Kalau cekal-cekalan. Wong lanang itu nyuwun saya nguyuh ngadeg ora pantes. Apa meneh wong wedok. Suarane sing nglanguati. Yes. Iya sih lah sing nom-nom ngono kuwi. Lah sing tuwa ki yo beda. Iya. Niku nyuwun sewu. Bu. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti yang orang lain lakukan untuk mengajak kebaikan, minimal jangan hanya menyalahkan, tapi doakan. Karena doamu bisa menjadi wasilah kebaikan. Lah, kula sering kondo, kiai niku kae ra umum. Tapi sing sabar ngurusi nggon-nggon ngoten niku mboten kathah. Delalah salah siji Gus Miftah. Karena saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai niku kata sing ngurusi begenge jarang. Sinten? Berarti Gus Miftah Kiai. Oke. Larang. Kiai larang kok ya juga. Napa Bu? Poso esuk lho, Pak. Jarine kiai larang poso dhisik. Poso ngene. Poso. Foto sing ganteng. Poso. Terus dipasang di kamar bebek ngono. Bu ingat, alaihissallahu bi akamin hakimin. Yang menjadi hakim itu cukup Gusti Allah. Jeleknya manusia itu kan satu, sering menjadi pengacara dan hakim. Baik, nuwun sewu. Sering menjadi pengacara dan hakim, sering menjadi jaksa dan hakim bagi kesalahan orang lain, tapi sering menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau ada orang salah dituntut dihakimi, tapi kalau kita salah membela diri. Padahal kita diingatkan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan saling menilai dan menghakimi. Betul? Kadang-kadang itu gak awal dewi. Jadi Gusti Allah dewi. Padahal wong sing rumangsa sok suci. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Gayanya kacamata ireng. Malah kayak tukang las. Baru satu kurang dua. Ayo selawatan di sini, ayo selawatan. Selawatan. Kau ibu belum ngatur saya ngantuk. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mangku Purel. Ayo kalau Mangku Purel mah. Oh ngendali gratisan mata kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabibillah.
Mangan kates dicampur roti. Wong pretes ayo melu ngaji. Pripun? Mundur iki wong kok. Sing mundur. Hoi nyok. Ya, iki si jomblo. Ana sing jomblo ra iki? Sekaliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah. Pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae iki wis tuwek tapi kemenye. Amar ma'ruf nahi mungkar, kuwi jek nglakoni perkara sing mungkar, minimal yang baik jangan pernah ditinggalkan. Kalau kamu masih suka maksiat, jangan pernah meninggalkan sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Nggih mboten? Ya mungkin pripun Gus? Ora usah takon pripun. Lah jenengan-jenengane maksiat, jek gelem salat niku minimal kelas STMJ. Salate terus maksiatnya jalan. Lah bahasane tiyang tretes napa? Amar makruf nyambi mungkar. Gus, kula tasih sapa ning tretes? Terus pripun? Salat. Kula niku lak nasihati mbak-mbak kula menika sing binaan kula teng Sarakem niku. Niku nyuwun sewu, Bah. Kan malam saya ngelayani tamu, Bah. Terus pagi salat bagaimana? Ora apa-apa. Begitu kowe ngelayani tamu, malaikatnya bengok. Weh. Begitu kowe salat, malaikatnya bengok. Wah. Ya lebih baik ahli maksiat yang tetap menjalankan sholat daripada ahli maksiat ora tahu sholat. Kalau kan tahu diprotes oleh wartawan Belanda, masa tempat seperti itu bisa untuk pengajian? Silakan Anda datang ke Jogja. Tahun 2018 saya ke Belanda. Pulau ini terakhir ke Belanda bulan Desember ini. Saya ada pengajian di Kota Dengat, Belanda. Wartawan Belanda tahun 2019 itu teng Yogyo. Penasaran dengan pengajian saya di lokalisasi. Napa Bapak Ibu? Wartawannya takon. Coba sampaikan kepada kami apa hikmah pengajian di lokalisasi bersama Gus Miftah, Presiden para pendosa. Presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Poniman. Mana? Kowe mosok poniman ora tau maksiat ya ora mungkin. Korupane kita.
Tak tahu lah. Ketok wis tuwa ngono man. Akhirnya itu nyuwun sewu, enten mbak-mbak begenggek angkat tangan. Yang jawab gak usah Gus Miftah, saya aja. Akhirnya bapaknya cerita, saya mau cerita. Kemarin saya nerima tamu, transaksi masuk kamar. Begitu saya mulai melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya Om. Emang kenapa Mbak? Adzan subuh Om. Hubungannya apa? Nggak enak Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, tamunya ganti ngomong, Mbak tak bayar komplit, saya nggak usah dilayani. Emang kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Cilokor aku ya. Aku batin, kayak jamaah aku di poniman aku. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, kok Gus Miftah niku sregep banget ngomongin bocah-bocah karaoke, purel, klub malam, lokalisasi niku napa to? Tujuan saya cuma satu, menumbuhkan rasa malu. Suwe-suwe lah yo isin. Karena saya punya keyakinan umpama nih, ada orang jadi PSK, nggak mungkin dia akan menjadi PSK selama-lamanya, betul? Umpama PSK ini mau jadi PSK seumur hidup, tamu nih sing emoh. Gus. Ngapa lah? Masa begini melakukan segini? Si gelem sapa? Oh ini mana rakolu kok? Jadi nyuwun sewu. Dakwah itu afiliasinya dengan malaikat Jibril, bukan Israel. Artinya apa? Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, bahagiakan, jangan susahkan. Gini betul? Saya itu Pak, Bu, di Sarkem itu ada masjid musola yang dulu saya jadikan tempat pertama kali saya pengajian. Di tempat itu saya pernah ditodong pistol kepala saya 3 kali sama preman. Mau dibunuh berapa kali? Setiap malam Jumat saya sholat di situ. Sampai mbak-mbak PSK yang di sana waktu itu bilang, "Iki wong kok aneh, neng lokalisasi kok sholat." Saya masuk ke lokalisasi pakai sarung, pakai baju koko, dilokil ngelonte kok sarungan. Ya Allah aku. Pulau sabar. Akhirnya singkat cerita mbak-mbak gelem ngaji. Gara-gara malam ke-7 kula sholat temriku diikuti oleh 5 mbak-mbak begenggek di belakang saya. Ngetut gitu. Aku langsung kemeringat, jangan-jangan diperkosa. Enggak diperkosa gelembahmu mah. Emangnya aku poniman. Poniman atau diperkosain mapan. Akhirnya kula sholat kan. Fatihah, kula kelingan. Bar Fatihah niku sing kula waca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saghila. Anda tahu mbak-mbak begenggek itu krungu kula ngaji nangis belajar. Kula ikhtiar ngaji, budewan ikhtiar dahar. Lu gak kenal mas mangan ya? Monggo sekecake lho Bu, rasa malu-malu Bu. Ya pas aku ngaji nih bener pengajian lah niku acaranya nomor siji acara inti nomor acara untu apa meneh wong wedok niku hobine mau telu ngemol ngemil ngomel betul berarti ngomel tak kekrek. Samanya begini, saya ditanya zaman rame-ramenya
Atta Halilintar kalau sedekah diposting, Raffi Ahmad sedekah diposting, sedekah kok diposting, mesti nggak ikhlas. Salah. Kalau orang bermaksiat saja bangga dengan postingan maksiatnya, masa orang berbuat baik nggak bangga dengan postingannya? Betul? Kalau orang maksiat saja diumbar, masa orang berbuat baik tidak disiarkan? Maka menurut Imam Al-Ghazali nyuwun sewu, boleh nggak sedekah itu diposting? Dijawab, selama hatimu terjaga dari takabur, ujub, riya, boleh. Kanjeng Nabi dawuh, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Ya, sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Jadi nyuwun sewu, lan jenengan sedekah diposting niate mboten pamer, tapi ngajak wong liya supaya melu sedekah. Kenapa betul? Sama aja, orang berbuat maksiat saja diposting. Masa kita kalah orang yang berbuat baik? Kalau medsos isinya kemaksiatan tok, nggak ada siarnya, ini bahaya. Mana bocah-bocah ancor banter nih? Media dakwah melalui medsos tolong ditingkatkan. Kita itu kalah dengan konten-konten maksiat. FYP cah maksiat kebaya merah. Aku yang nonton. Pas lewat loh. Kan iman. Sekarang coba orang maksiat saja Pak nyuwun sewu, bocah pakai jilbab, kotaknya dibuka, direkam, posting di TikTok. Hey guys, susuku gede guys. Ya apa jadi? Masa awakmu ngaji gini kita mau posting? Enggak ada badan. Logikanya. Bu, saya pesan sama anak-anakmu, kalau toh harus viral, tolong viral lah dengan prestasi, bukan sensasi. Mbak, pesan tentu ya neng babak tretes. Gue maksiat iki karep munduk, neng pesanku siji, ojo mau umbar. Nggih napa mboten? Itu dakwah yang paling minimal. Maksiatmu bukan urusanku, dosamu bukan urusanku, tapi aku hanya punya kepentingan. Jangan pernah di tengah-tengah kemaksiatanmu, jangan sampai kamu melupakan Tuhanmu. Ngaji maksiat pripun Gus? Wis ora apa-apa. Lah dilake wong, eman salatmu mubadir, salat kok jek maksiat. Maksiat dan salat itu urusan yang berbeda. Kowe maksiat itu soho. Tapi begitu kamu salat berarti kamu menjalankan kewajiban. Nggih napa mboten? Makanya saya selalu bilang, cukup rokib dan atlet yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Bapak Ibu, jangan kalau Mas Tani. Allah itu menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk pendosa. Surga Allah ciptakan untuk pendosa yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk mereka yang tidak mau bertaubat. Hebatnya apa umat Kanjeng Nabi? Berbuat maksiat masih ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Kalau seandainya Allah langsung mematikan orang bermaksiat, bisa. Tetapi Allah tidak melakukan itu, menunggu mereka untuk hadir kembali kepada Allah. Makanya nyuwun sewu, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Mila nyuwun sewu, jenengan kula aturi. Bu, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah, ampunan dan maghfirah dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka Gus kita bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nomor loro nih, sing nomor telu sing paling dosa. Perintah gak pernah dilaksanakan, maksiat selalu dilaksanakan. Niki bosok kuadrat. Umpama jenengan raiso sing nomor 1,
amar ma'ruf nahi munkar. Minimal yang nomor 2, senajan to maksiat masih tetap melaksanakan ibadah dan sholat. Masalah sholat itu nyuwun sewu. Kalau ini cerita nih, supaya sak maksiat mau ojo nganti ninggalke sholat. Nabi Musa alaihissalam niku disowani kan. Perempuan cantik menangis, wajahnya galau. Sowan Nabi Musa. Wonge ayu galau. Lah jawab yang mriki andilau lah antara dilema dan galau. Kalau Nabi Musa takoni, kowe meh ngopo ini? Nabi Musa, saya mau curhat. Apa yang kamu lakukan? Saya berzina. Saya hamil. Anak saya lahir, saya bunuh. Tolong ampuni saya, doakan saya. Nabi Musa marah. Pergi kamu dari rumahku. Jangan sampai gara-gara dosamu Allah mencabut rahmatnya dari rumahku. Perempuan ini pulang sambil menangis. Kalau Nabi saja tidak mau menerima saya, bagaimana orang lain? Begitu perempuan ini pergi, Nabi Musa diparani oleh malaikat Jibril. Musa, nggih malaikat Jibril, kenapa perempuan itu kamu usir? Dia melakukan dosa besar, wahai Jibril. Dia berzina, dia hamil, anaknya dibunuh. Apa jawab malaikat Jibril? Musa, kamu saya kasih tahu, ada satu dosa yang dosanya lebih besar dibandingkan dosa zina. Ada satu dosa yang lebih besar dibandingkan dosa membunuh. Apa itu malaikat? Malaikat Jibril menjawab, ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar dibandingkan zina, lebih besar dibandingkan membunuh. Makanya nyuwun sewu, sak bosok-bosokmu ojo tinggalke sholatmu. Menurut Imam Al-Ghazali, uang ngaku Islam ra gelem sholat, senajan kasih urip wis dianggap mati. Barang mati niku jenenge batang. Ngakune Islam ora gelem sholat, kok gaweane udut, berarti ana batang udut. Ibu sholat, bapak ora sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni bapak. Sing lanang ora sholat, sing wedok ora sholat, bengi turu bareng, berarti ana batang kelon. Ngakune Islam ora gelem sholat, gaweane karaoke, berarti ana batang karaokean. Mosok batang kok nyanyi Itulah alasan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita dijadikan umat terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan lah ora iso sing nomor 1, minimal ojo dadi sing nomor 3. Nglakoni sing elek sing apik blas ora dilakoni. Amin Allahumma amin. Pun jam 6:30. Kalau yakin jenengan bareng salat asar, nggih, maca hasbunallah terus donga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Perkenankan kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah, menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak nikmat, anugerah, karunia, rizki yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Tapi senantiasa kebaikanmu ya Allah kami balas dengan semua kemaksiatan kami ya Allah. Rizki dan anugerahmu kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Perkenankan kami mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah ya Rabb. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menjalankannya ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghindari kesalahan itu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir sore hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang dalam keadaan susah, Engkau senangkan ya Allah. Dalam keadaan berhajat, Engkau kabulkan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sarang-sarang la waqtim lana min qabil khair wa yaghfir lana sulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina sedaya panitia matur nuwun, tretes matur nuwun, hatunallahu wa iyyakum ajmain wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.